Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subekti Priyo Husodo, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Taman Winangun, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Adapun videonya, mari kita saksikan bersama-sama. Silakan. Selamat siang, Kois dan Chelsea. Selamat siang, Pak. Ya, Pak Guru memanggil kalian ke sini karena Pak Guru dengar tadi pagi ada perselisihan antara Kois dan Chelsea. Apakah betul? Betul. Ya, nanti Pak Guru mau tanya ya. Sebenarnya permasalahannya itu ada apa? Kenapa kok terjadi perselisihan seperti itu? Chelsea dulu yang menjawab. Ya, kenapa Chelsea? Karena tadi botol saya ditendang oleh Kois. Oh, botol minumnya ditendang oleh Kois. Betul Kois? Betul. Oh betul. Kamu sengaja menendangnya? Tidak, Kenapa? karena saya tidak melihat botol minumnya. Oh, tadi Kois tidak sengaja menendang botol minumnya Chelsea. Oh iya. Oke. Boleh tahu Chelsea itu botolnya botol plastik atau botol kaca ya? Betul. Oh, botol kaca. Lalu setelah ditendang Kois bagaimana tadi? Botolnya pecah. Sehingga membuat kamu marah. Apakah hanya marah-marah saja atau kamu sampai melakukan kegiatan fisik? Hanya marah-marah. Oh, hanya marah-marah saja. Tidak sampai mukul, tidak sampai melakukan yang lain? Oh, tidak. Ya, Pak Guru paham ya apa yang dialami Chelsea karena botol minumnya mungkin botol kesayangan, betul? Oh iya, botol kesayangan sehingga merasa memiliki sekali ya untuk botol itu dan ya merasa sangat sayang sehingga ketika Kois menendang botolnya Chelsea jadi marah-marah gitu ya. Iya. Pak Guru juga jika di posisinya Chelsea pun juga mungkin akan melakukan hal yang sama gitu ya. Apa yang menjadi barang milik kita ketika dirusak oleh orang lain pasti kita akan marah, akan kesal gitu ya. Nah, tapi kita tidak boleh sampai melakukan kegiatan fisik, tindakan fisik gitu ya. Tidak boleh memukul, tidak boleh melakukan hal-hal yang lain. Sekarang Pak Guru tanya ke Chelsea lagi.
Kira-kira, nah, apakah Chelsea masih ingat tentang kesepakatan kelas kita? Masih. Iya, coba apa kesepakatan kelas kita? Salah satunya yaitu tidak berhenti jika ada permasalahan harus diselesaikan dengan baik-baik dan bermusyawarah. Oh, betul ya. Aku ulangi ya. Tadi yang dikatakan Chelsea betul. Kesepakatan kelas kita adalah tidak boleh berkelahi. Ketika ada permasalahan harus diselesaikan dengan baik dan musyawarah. Nah, di sini Pak Guru minta kalian untuk datang ke sini menyelesaikan permasalahan yang tadi pagi terjadi. Biar tidak terlalu panjang, biar tidak terjadi permusuhan gitu ya. Nah, sekarang Pak Guru tanya ke Kokis. Kira-kira hal apa yang akan dilakukan Kokis untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan mengganti botol minumnya dengan yang baru. Oh begitu. Bagaimana Chelsea? Tidak perlu karena saya juga salah telah menaruh botol minum saya sembarangan. Oh begitu. Benar seperti itu ya? Ya. Ya. Dari Chelsea katanya tidak perlu untuk mengganti karena ini juga merupakan kesalahan dari Chelsea. Ya. Jadi permasalahan ini sudah bisa terselesaikan ya? Ya, tidak perlu berkepanjangan ya. Ya, nanti kalian bisa bersalaman, ya terus nanti bisa bermain bersama lagi, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya silakan Mas Kois dan Mbak Chelsea silakan untuk bersalaman sebagai tanda bahwa permasalahan ini sudah selesai. Ya, silakan bersalaman dulu. Ya. Nanti jangan sampai ada permasalahan yang sama lagi. Nah, untuk biar menjadi kesepakatan semuanya saja, bagaimana kalau kita menambahkan kesepakatan kelas kita, ya, dengan meletakkan botol minum di meja yang sudah disediakan. Bagaimana? Iya, setuju ya? Ya, berarti nanti tidak ada yang menaruh botol sembarangan, sudah ada tempat yang tersedia sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama, gitu ya. Permasalahan ini sudah selesai, ya. Nanti kalian bisa kembali ke kelas kalian masing-masing, ya, mengikuti pelajaran dengan baik, gitu ya. Selesai ya permasalahan ini ya. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama ya. Nanti kembali ke kelas. Ya, silakan dilanjutkan dulu untuk istirahat. Ya. Ya. Oh, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chelsea. Dari permasalahan tadi dapat diambil hikmahnya, yaitu untuk mengatasi perselisihan dapat dilakukan dengan pendekatan damai dan solutif. Guru berperan sebagai mediator dan membantu menemukan solusi yang terbaik, yang pada akhirnya tercapai pemahaman dan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan saling memaafkan dan menjaga kehati-hatian di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Dani. Selamat siang Pak Guru. Ya, Pak Guru memanggil Mas Dani ke sini karena ada yang ingin Pak Guru tanyakan. Pak Guru boleh bertanya-tanya nanti? Boleh. Ya, begini ya Mas Dani, dari beberapa hasil belajarnya Mas Dani, beberapa hari ini mengalami penurunan. Nah, Pak Guru boleh tahu tidak apa yang menyebabkan kok hasil belajar dari Mas Dani semakin hari kok semakin menurun? Karena sehabis pulang sekolah saya harus menjaga adik. Oh, sebelum sekolah menjaga adik. Terus kenapa jadi nilainya turun? Karena sebelum sekolah bukannya istirahat tapi disuruh menjaga orang tua, bersih baru. Oh,
selanjutnya, kenapa Pak Guru ulangi lagi, kenapa kok turun nilainya? Kan hanya membantu orang tua, terus masuk adik. Mas kecapean waktu itu. Oh, capek. Kalau sudah capek jadinya malas belajar gitu. Oh, ya. Ya harusnya tidak boleh seperti itu. Menjaga adik, membantu orang tua itu kan merupakan kewajiban, ya, kewajiban anak terhadap orang tua. Kita tidak boleh sedikit-sedikit mengeluh gitu ya. Karena Mas Dani sendiri tahu tidak kesibukan orang tua seperti apa? Apa coba? Jaga adik, mengurus rumah, masak, ya seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi kalau antara Mas Dani dengan orang tua kira-kira sibuk siapa? Orang tua. Orang tua. Kalau orang tua sibuk mengeluh tidak? Tidak. Nah, Mas Dani pun juga harus seperti itu, ya. Jangan sampai mengeluh, karena Mas Dani kan juga membantu orang tua di rumah. Dulu Mas Dani sudah diasuh sama orang tua, sudah digendong, ya, diajak jalan-jalan. Nah sekarang gantian, ketika orang tua sedang sibuk, Mas Dani membantu, tapi tidak boleh melupakan kewajiban untuk belajar. Nah sekarang coba kira-kira biar nanti Mas Dani di rumah bisa belajar lagi, hal-hal apa yang perlu dilakukan? Membagi waktu untuk belajar, membuat jadwal belajar, bilang ke orang tua untuk menjaga adik saat saya belajar. Bagus ya, seperti itu ya. Nanti ketika sudah pulang dari sekolah, bilang ke orang tua dengan baik-baik, tidak boleh marah-marah, terus juga tidak perlu kesal gitu ya, bilang baik-baik. Nanti bilangnya, ibu, bapak, nanti ketika saya sedang belajar, adik bersama ibu dulu ya, gitu ya. Janji? Janji. Jangan sampai nanti nilainya Mas Dani sampai turun lagi. Kalau sampai turun lagi kasihan ya. Orang tua juga sudah sampai bekerja, membiayai sekolah, malah nilainya nanti jadi turun, jelek gitu ya. Sudah paham? Sudah. Nanti setelah ini Mas Dani bisa kembali ke kelas, dan nanti di rumah juga itu ya, pesannya Pak Guru nanti bilang ke orang tua dengan baik yang sudah Pak Guru pesankan tadi, gitu ya. Ya. Jadi permasalahannya bisa terselesaikan ya. Ya, tidak perlu nanti hal-hal seperti ini kembali terulang ya. Ya, nanti bisa kembali ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dani Aden. Dari permasalahan yang saya alami, saya perlu melakukan koordinasi dengan orang tua dan guru. Guru berperan sebagai manajer dan membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga beban pada diri saya dapat berkurang dan teratasi. Semoga di masa depan saya dapat menjadi orang yang